Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi ya bersama saya Rusman Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini kita ajak pemirsa kita untuk ngobrol sedikit campuran ya. Itu banyak juga yang bertanya-tanya. Coba Mas Heru tanya sama Bung Rocky, kira-kira apa ya pernyataan PDIP yang menyatakan bahwa oke, Ibu Megawati tetap dorong hak angket tapi tidak ada pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Apakah ini cuma sekedar strategi agar tidak dihambat atau apa begitu? Dan yang kedua juga nanti kita akan bahas sedikit lah ya soal yang kemarin ribut antar KSP dengan menteri-menteri yang menyatakan bahwa tidak dibahas soal soal Hmm. makan siang gratis. Nggak taunya Erlangga Hartarto jalan terus dengan simulasi makan gratis di Tangerang. Jadi ini yang mana yang benar mau kita dengar gitu. Ya, soal Ibu Mega, orang tetap menduga Mega bukan melakukan second thought, tapi menunggu momentum. Tuh kita Hmm. tetap kalau kalau kita berburuk sangka pada Megawati, Hmm. itu karena satu problem, yaitu banyak hal di belakang Megawati, komponen-komponen yang tetap menginginkan supaya jangan frontal. Dia ini komponen-komponen pragmatis tuh, Hmm. Hmm. termasuk mungkin Mbak Puan tuh yang udah berkali-kali disebut ada problem di KPK tuh Hmm. dengan suaminya tuh. Kita tahu itu sebagai isu. Tetapi bagi Megawati tentu dia merasa bahwa ini periode terakhir PDIP. Kalau PDIP tidak frontal masuk dalam hak angket dan tidak memberi sinyal bahwa itu dalam upaya untuk membersihkan demokrasi, maka PDIP akan tenggelam. Yes. Nah, kita tahu bahwa cacat demokrasi itu disebabkan oleh kader PDIP yang namanya Joko Widodo. Kan itu Hmm. Hmm. yang diingat orang kan. Hanya dengan memutar kembali film Dirty Vote, semua orang ingatannya pulih lagi bahwa PDIP itu dikhianati oleh Jokowi. Hmm. Bahwa Jokowi itu membatalkan ide demokrasi yang diusung oleh partai demokrasi PDIP Perjuangan kan. Jadi semua itu akan balik sebagai memori akademis dan memori etis sekaligus. Hmm. Jadi saya kira Megawati menimbang-nimbang itu. Tentu di dalam hal yang sangat konkret yaitu usulan hak angket tidak mungkin dicegah tuh karena cuma itu cara PDIP untuk mengatakan kami dicurangi itu Hmm. kan PDIP lebih efisien mempersoalkan kecurangan di wilayah politik daripada dipakai wilayah hukum yang untuk dia buktikan itu susah tuh. Jadi saya kira Ibu Mega ada dalam kebimbangan itu. Nah, dalam kebimbangan itu masuklah unsur-unsur yang juga memanfaatkan pragmatisme supaya jangan sampai pemaksulan tuh. Tetapi bagi saya kalau lihat dari perspektif Megawati itu akan berujung pada pemaksulan tuh nggak ada cara lain tuh. Ya, Nah ya. sekarang kita tinggal hitung seberapa kuat faksi Soekarnoisme ideologis Hmm. dan faksi Soekarnoisme pragmatis di PDIP gitu Ya. kira-kira. Tapi dengan pernyataan itu berarti ya hampir dipastikan bahwa hak angket ini akan jalan gitu ya, Bung Rocky kan sebenarnya kuncinya di PDIP itu ya. Dan kalau sudah jalan kan seperti kita tahu kemudian baru dibentuk pansus dan itu bisa macam-macam, bisa tumbuh macam-macam fakta-fakta yang ditemukakan nanti dari hasil memanggil mulai komisioner sampai bahkan Presiden Jokowi kalau perlu dipanggil itu ya akan namun terkuak lah ya kira-kira fakta-fakta kecurangan itu dan saya kira mudah banget kok ya membuktikan itu ya fakta-faktanya telanjang tuh Bang Rocky. Ya itu prosedur pembuktian itu sebetulnya gampang aja itu karena juga tim IT hak angket ini sudah siap Hmm. paralel dengan tim IT yang akan menunjukkan bukti-bukti itu di Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang mesti kita hitung, seandainya ragu-ragu Megawati karena misalnya udah dibujuk oleh Jokowi, itu juga bujukan palsu. Karena Hmm. bagaimana mungkin Megawati dimasukkan ke dalam 02, sementara 02 sendiri itu masih membagi-bagi kursi di kalangan koalisi kan? Ya, itu benar pusing kepala itu mikirnya banyak nggak bagian nanti itu. Soalnya di situ tuh bahkan Erlangga sebagai Golkar udah dari awal udah kasih wanti-wanti. Ini bagian kita selesai dulu ya. Jangan Hmm. mereka-mereka yang di luar 02 Iya. tiba-tiba dapat kursi. Kan itu sinyal yang keras betul kan. Hmm. Jadi sebetulnya bahkan karena itu kita kita minta sebetulnya Erlangga juga mending dorong hak angket aja. Kalau Hmm. Erlangga nggak dorong hak angket tuh Hmm. Erlangga bagian dari Erlangga bisa dipindahin ke Megawati kursinya Iya. kan. Iya. Jadi secara taktis mestinya Golkar itu dorong hak angket supaya kursi Golkar di koalisi tidak dibagi Jokowi ke Megawati nanti itu. Jadi masalahnya itu sebetulnya. Ini kita kasih ilmu kotor ya. Dan, ya dan kalau ngomongin Golkar, Bung Rocky, bisa saja kalau tiba-tiba digelar Munaslup, Pak Erlangga bisa ditendang juga loh. Jangan jangan terlalu apa positive thinking loh ya. Justru itu kan. Jadi uniknya hari ini itu
hak angket yang sebetulnya hak etis itu juga jadi hak pragmatis kan. Nah, Hmm. sebetulnya masalahnya ada pada Jokowi. Jokowi mesti kasih kepastian tuh, dan kosong apa namanya, koalisi 02 juga mulai ragu-ragu. Jangan-jangan Jokowi memang hanya ingin kasih gula-gula pada 02 ini, dan portofolionya pada akhirnya di portofolio partai ditentukan oleh Jokowi. Hmm. Dari awal juga Jokowi sudah mengatakan saya akan ikut menentukan itu. Nah, Hmm. mengatakan ikut menentukan itu artinya meminggirkan hak dari mereka yang sudah bertarung, termasuk Golkar tuh. Nah, itu yang kita sebut dari awal atau tadi pagi, bahwa Golkar ini akan dikerjain dengan cara yang tak terduga oleh Jokowi itu. Lama-lama Golkar merasa bahwa sebetulnya dia nggak ada gunanya di situ, karena dari awal dijanjikan sebagai wakil presiden nggak dapat. Sekarang juga Jokowi kasih sinyal bahwa mungkin PDIP bergabung, Nasdem bergabung, itu artinya suara Golkar yang akan dipreteli kan. Nah, 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 saya kira itu yang penting untuk, dan saya bukannya saya kira mereka sudah sadari juga Bung Rocky. Tentu tapi kan bagaimanapun mereka tahu bahwa Pak Jokowi masih berkuasa sampai Oktober dan dia masih bisa memainkan sprindik. Itu yang saya kira membuat dilemanya yang mereka hadapi sekarang kan begitu. Memang cuma itu kan, seluruh percakapan kita tentang pembagian kursi itu ada variabel yang tetap, bukan variabel, bahkan determinan yang menentukan. Di Golkar ada banyak kasus, di PDIP ada banyak kasus, dan satu-satunya ilmu Jokowi adalah memanfaatkan kasus-kasus itu. Tetapi kita mesti terangkan bahwa oke, itu kasus yang bisa kriminal dibuka ulang nanti, tetapi kasus pelanggaran etika dan pelanggaran konstitusi oleh Jokowi itu betul-betul menghina demokrasi. Kan mestinya mereka pikirin itu dulu tuh untuk Hmm. menyelamatkan demokrasi itu. Jadi intinya adalah ada permainan Jokowi, dan itu adalah permainan juga yang dipakai dengan cara yang buruk oleh Jokowi. Kan kalau Jokowi bilang, ya saya masih pegang sprindik, ya lakukan dong dari kemarin-kemarin. Kenapa pemberantasan korupsi diandalkan pada manuver politik? Pemberantasan korupsi as such itu, ya pemberantasan korupsi aja, ditangkap aja kan. Jangan misalnya Nasdem juga masih dibujuk-bujuk, nanti soal Syahri Lipo gampang lah. Hmm. Tetapi di luar permainan istana tetap diarahkan opini bahwa Jokowi akan berantas korupsi. Tapi Jokowi memberantas korupsi untuk keuntungan politik dia, bukan untuk demi kebersihan uh, kebersihan demokrasi, kan itu bedanya. Jadi Jokowi memimpin pemberantasan korupsi bukan demi pemberantasan itu sendiri, tapi demi kekuasaan dia tuh. Dan itu yang kita anggap sebagai bagian yang juga mesti diangket juga. Etika Jokowi untuk memberantas korupsi tidak sungguh-sungguh untuk membersihkan negeri, tapi hanya untuk memanfaatkan kekuasaan dia dan menabung kembali kekuasaan yang buruk. Ya, oke. Oke, kita kita jadi ini kalau dengan pernyataan ini berarti akan jalan gitu ya, Bung Rocky. Jadi saya kira ya yang penting jalan dulu terus gitu, karena kalau tidak jalan PDIP itu ruginya dua kali tuh, Bung Rocky. Satu, rugi udah dikerjain Jokowi, kedua dia akan semakin kehilangan dukungan dari publik gitu. Iya itu pasti itu. Kita lihat di beberapa tempat memang dia masih bertahan sebagai partai, walaupun eksekutifnya dia nggak dapat. Tetapi masa PDIP tentu menunggu supaya Ibu Mega itu semacam balas dendam itu kan. Kan Hmm. Wong Cilik selalu ingin ada balas dendam dong, Hmm. masa mereka dikerjain. Jadi psikologi balas dendam itu jangan sampai berubah menjadi tukar tambah kursi nanti di kabinet oleh bujukan Jokowi itu. Nah itu akan membatalkan seluruh ide Wong Cilik yang pernah dibangun oleh Soekarno, dan Ibu Mega tentu akan dikutuk oleh sejarah sebagai orang yang pada akhirnya melemah karena kepentingan-kepentingan pragmatis, bukan karena kepentingan ideologi, apalagi kepentingan konstitusi. Padahal Ibu Mega selalu bicara tentang partai itu mesti ada ideologi, Soekarnoisme, partai itu mesti berbasis pada konstitusi, dan Ibu Mega tegak lurus dengan konstitusi. Jadi kalau dia ragu tentang hak angket, itu artinya dia mengkhianati sendiri prinsip-prinsip awal yang sering dia ucapkan, bahwa bahwa saya ibu kalian, dengar saya tuh. Nah, sekarang orang bilang ya silakan ngomong, kita nggak mau dengar. Ya, ya. Tapi saya kira gini ya, Bung Rocky, kalau lihat konsistensi Ibu Megawati sepanjang perjalanan karirnya sampai sekarang ini udah puluhan tahun di pemerintahan, dan juga pernah mengalami masa represi dari Orde Baru. Saya sih nggak yakin dalam situasi sekarang Ibu Mega gampang di blackmail dan menyerah terhadap Pak Jokowi. Betul, saya juga yakin itu. Karena itu tadi saya bedakan antara Soekarnois yang idealis Hmm. dan Soekarnois yang pragmatis tuh. Banyak juga Soekarnois pragmatis,
karena nggak ngerti apa itu prinsip Soekarno dan tiba-tiba jadi caleg PDIP hanya karena amplopnya tebal di outsource sebetulnya oleh partai itu. Tetapi Megawati di dalam ketenangan batin dia itu seringkali dia tahu bahwa dia bercucuran air mata sebetulnya dalam malam-malam tertentu untuk memikirkan negeri ini. Dan saya kira bisikan sukmatif dari Bung Karno itu tetap akan didengar oleh Ibu Mega. Jadi kita bayangin kalau Bung Karno ada sekarang, dia akan bilang, bahkan saya memaksulkan kader saya yang tidak mengerti tentang marxisme. Siapa Yes. namanya? Joko Widodo. Kira-kira itu. Ya, oke. Kita jadi satu lagi ya, Ti, yang soal ini kan kemarin kita bahas juga bagaimana KSP membantah bahwa tidak ada pembahasan soal anggaran makan siang gratis dan tidak ada di notulensinya Pak Muldoko. Saya mulai curiga Pak Muldoko mungkin lagi ngantuk atau lagi keluar ruangan gitu ketika rapat itu jadi tidak nulis di notulennya gitu. Karena sekarang ini ternyata kemarin itu Erlangga Hartarto udah mulai buat simulasi di mana di Tangerang dan ini berarti betul-betul mengabaikan opini publik yang menyatakan ini nggak pantas KPU belum memutuskan siapa pemenangnya dan sebagainya. Program dari presiden yang mereka dukung itu sudah dianggarkan di pemerintahan dan kemudian bahkan simulasi. Kalau simulasi kan berarti anggaran pemerintah juga, Bung Rocky. Ini lagi-lagi nih Golkar itu kayak nggak sabar sebetulnya untuk dapat proyek bagian-bagian itu. Iya, Kira-kira iya. begitu tuh. Jadi Erlangga mau menunjukkan bahwa dia akan akan patuh pada ide Jokowi tentang makan siang gratis itu. Karena ini ide Jokowi dari awal sebetulnya. Bahwa kemudian dititipkan lewat Gibran karena Gibran yang sekarang justru jadi juru bicara makan gratis itu kan. Hmm. Jadi demi demi diingat Jokowi terus, Erlangga lakukan hal yang bahkan di luar kemampuan kita untuk membayangkan Golkar ini partai rasional. Hmm. Hitungan rasionalnya belum ada, tetapi udah bikin simulasi itu. Tapi Erlangga bilang ini demi hitungan rasional. Iya, tapi yang rasional bukan sekedar hitungannya. Belum ada keputusan KPU tentang siapa yang akan jadi presiden. Ya. Dan uang negara udah dipakai untuk simulasi. Kan itu mesti kita tegur pada Erlangga kan. Nah Mhm. itu yang jangan-jangan lebih baik air mineral daripada Erlangga tuh. Karena air mineral masih ada Ini vitaminnya. Ini Erlangga berapa kehilangan kali nih vitamin. Anda sampaikan ini? Ya karena kita mau supaya Golkar itu hormati dulu proses pemilunya tuh. Bahwa Golkar itu partai yang modern. Partai modern itu nunggu hasil, bukan tiba-tiba disorongkan sesuatu oleh Jokowi. Lalu Erlangga bilang, oke, kita simulasi itu supaya Jokowi tahu bahwa oh ini masuk akal nih. Kan semua yang disebut simulasi itu juga cuma pameran doang supaya Hmm. Golkar itu nggak kehilangan raport dari Jokowi kan dasarnya Ya, itu kan. Nah ya. Prabowo sendiri sebagai presiden yang mengusulkan nggak bikin simulasi, ngapain Golkar yang bikin simulasi? Ajaib banget. Ya, Menko Perekonomian on behalf Menteri Koordinator Perekonomian, tapi tetap saja kita persoalkan bahwa dia tidak lepas dari posisinya sebagai Ketua Golkar yang sekarang sedang kira-kira berebut jatah kursi dari koalisi 02 nanti kalau ditetapkan jadi presiden kan kira-kira begitu ya Bung Rocky. Akhirnya semua orang mengerti bahwa Erlangga itu ya lagi minta dikasihani sebetulnya Ya, ya, supaya ya. jangan diambil alih jabatannya, dia masih bisa dapat mungkin ketua DPR segala macam. Ini buruknya dari Golkar. Dan saya kira anak-anak muda Golkar juga mulai menakar nih Erlangga ini kok kepemimpinnya itu eh, dealer. Kemarin saya kuliah di Golkar Institute, saya bilang Golkar itu mesti menghasilkan leader bukan dealer. Nah Erlangga sekarang memposisikan diri sebagai dealer. Dealer Hmm, apa? Dealer susu, dealer dealer daging, makan siang daging ekspor. gratis, dealer macam-macam. Jadi sebetulnya etik itu nggak buruk bagi Erlangga kalau dia masih ingin memimpin Golkar atau bermimpi untuk jadi pemimpin Indonesia di 2009, dia mesti mulai nanamkan prinsip bahwa dia adalah leader bukan sekedar dealer dari seseorang yang sedang memasarkan makan siang gratis itu. Yes, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Yes, terima kasih. Ya, Ya, silakan lanjutkan urusan no. domestik ya.